Hawa nafsu itu harus kita kenali dulu. Karena ini merupakan kendaraan bagi setan. Kita kenali dulu. Jangan sampai setan lebih mengenali hawa nafsu kita daripada kita mengenali hawa nafsu. Padahal hawa nafsu itu merupakan salah satu di antara komponen yang Allah ciptakan pada kehidupan kita ketika kita hidup di dunia itu ada hawa nafsunya. Makanya orang tidak bisa dalam kehidupan itu bercita-cita. Saya tidak ingin punya hawa nafsu. Tidak bisa. Karena sesungguhnya hawa nafsu itu merupakan bagian dari fitrah. Selama kita memiliki kekuatan selama kita memiliki kekuatan hati, ketika hati itu mampu mengendalikan hawa nafsu, sesungguhnya nafsu itu kita perlukan dan hawa nafsu itu tidak akan merusak selama sesuai dengan kadarnya. Makanya maaf, hidup tanpa hawa nafsu itu tidak bisa. Ini yang kita harus pahami dulu. Makanya kita harus paham terlebih dahulu. Hawa nafsu itu merupakan ciptaan Allah untuk kita manusia. Allah menciptakan malaikat ya dengan tanpa hawa nafsu. Allah menciptakan hewan dengan hawa nafsu tanpa akal, dan Allah menciptakan manusia itu dengan akal dan memiliki hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu bagian dari fitrah. Karena apa? Hawa nafsu itu kita perlukan. Dengan hawa nafsu itulah kita akhirnya bisa makan, kita akhirnya bisa minum, akhirnya kita bisa menutup aurat kita dengan memilih apa yang baik. Kita bisa memiliki istri, kita bisa memiliki suami, kita punya keturunan. Berarti hawa nafsu itu tetap diperlukan sesuai dengan hajatnya, sesuai dengan kebutuhannya. Karena manusia tidak ada yang lepas dari hawa nafsu. Makanya kalau ada orang berkata, saya ingin hidup tanpa hawa nafsu, tidak bisa. Hawa nafsu itu akan hilang. Kapan hawa nafsu itu akan hilang? Hawa nafsu itu akan hilang ketika kita meninggal dunia. Barulah ketika kita meninggal dunia, pada saat itu kita tidak lagi ada hawa nafsu. Makanya orang kalau mati tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh istirahat, tidak butuh healing, tidak butuh segala macam hal. Karena apa? Karena hawa nafsunya sudah dimatikan ketika meninggalkan ruh dari jasadnya. Ketika ruh meninggalkan jasad, pada saat itulah hawa nafsu tidak ada. Poin yang pertama adalah hawa nafsu itu bagian dari fitrah. Dia bersifat netral. Makanya betul, kalau akhirnya para ulama mengatakan tidak membahayakan hawa nafsu pada diri manusia selama hatinya lebih kuat daripada kadar hawa nafsunya. Tetapi akan sangat membahayakan kapan hawa nafsu itu ketika hatinya terlalu lemah. Sehingga akhirnya hati terjajah oleh hawa nafsu. Hawa nafsu melakukan kudeta terhadap hati manusia. Lalu akhirnya yang memimpin kehidupan manusia itu hawa nafsunya dan hatinya tidak berfungsi. Lalu akhirnya semua perkataannya, semua perbuatannya hanya berdasarkan kepada hawa nafsunya. Ketika hati itu terlalu lemah. Ketika tidak mendapatkan maintenance, tidak mendapatkan perawatan, hati tidak mendapatkan penjagaan, pada saat itulah hawa nafsu mengkudeta hati. Karena hawa nafsu itu tidak bisa diberikan celah kesempatan kecuali dia menguasai hati manusia. Makanya maaf ya, kalau boleh saya menyampaikan terlebih dahulu, kita harus paham, makanya kalau manusia itu kadang-kadang tidak bisa membedakan mana perkataan hawa nafsunya dan mana perkataan hatinya. Banyak manusia tuh suka berkata begini, saya menjadi homo karena kata hati saya. Padahal nggak mungkin hatinya itu akan menyuruh seseorang manusia itu menjadi homo, itu nggak mungkin. Tapi kenapa ada orang mengatakan ini kata hati saya? Sebenarnya dia tidak mengenal kata hatinya. Mungkin dari sejak kecilnya tidak pernah dikondisikan oleh orang tuanya, tidak pernah diberikan pendidikan tentang akhirat. Bagaimana mengenal hati? Bagaimana ada orang sepanjang hidupnya tidak pernah mengenal tazkiyatun nafs, tidak pernah mempelajari tentang hati, tidak pernah mempelajari makanan hati, tidak pernah mempelajari kotoran-kotoran hati, tapi ketika dewasa, lalu dia dengan bangga mengatakan ketika dia menjadi homo, ini kata hati saya. Yakin itu kata hati? Tidak mungkin kata hati itu menyuruh kita melakukan sebuah perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Itu merupakan kata hawa nafsunya yang sudah mengkudeta hatinya. Ada orang, dia mati bunuh diri, menulis wasiat. Di dalam tulisan wasiat yang dia tinggalkan, dia mengatakan, inilah jalan pilihan hati saya. Saya lebih baik mengakhiri hidup saya daripada saya hidup dalam kondisi tertekan hati saya. Dan hati saya menyuruh saya untuk mati bunuh diri. Tidak mungkin hati itu menyuruh orang itu mati bunuh diri. Maka yang menyuarakan dia untuk mati bunuh diri itu hawa nafsunya. Sehingga akhirnya itulah bahayanya. Kalau kita pada kehidupan ini, kita tidak
berusaha untuk mengenali hati kita, karena pembahasan hawa nafsu itu sangat erat berkaitan tentang pembahasan hati. Karena hawa nafsu itu selalu mengincar kedudukan apa yang dilakukan oleh hati. Jadi hawa nafsu itu melihat hati. Kalau hati lemah, dia langsung masuk. Lalu hawa nafsu menguasai, hatinya dimatikan, hatinya menjadi tawanan bagi hawa nafsunya, dan hatinya tidak berdaya untuk melawan hawa nafsu itu ketika hawa nafsu sudah dalam kondisi menjadi pemimpin pada kehidupan manusia. Makanya Masya Allah, yang mengerikan itu apa? Ketika seseorang mati hatinya sebelum mati fisiknya, itu sesuatu yang paling mengerikan. Akhirnya kita tidak akan bisa menemukan kebaikan dari apa yang dikerjakan, kecuali semuanya mengarah kepada kemurkaan Allah. Kalau matinya hati terlebih dahulu sebelum matinya fisik manusia. Ya. Makanya sampai akhirnya kita mendapati, ya kan, Allah menyampaikan fi qulubihim marad fazadahumullahu marad, di dalam hatinya ada penyakit dan Allah tambahkan penyakit. Akhirnya dia tambah lemah. Lalu hawa nafsunya itu menguasai. I've been holding for so long, scared I might slip away. Sometimes I just feel so lost.